Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Al-Quran ya Pandi? Sudah siap. Ya. Jadi kemarin sudah bahas makro mikro. Sekarang kita lihat penciptaannya manusia. Kenapa kita membahas penciptaannya manusia? Karena itulah sebetulnya kenapa kita belajar tentang agama. Ya. Jadi cara belajar kita adalah seperti cara Rasulullah itu diajar oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu diajar oleh malaikat Jibril melalui Al-Quran itu tidak dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Ya, melainkan Al-Quran itu, ayat-ayat itu turun secara bertahap, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah sampai pada sebuah kesimpulan ketika ayat terakhir turun bahwa agama sudah disempurnakan, nikmat Allah sudah dicukupkan, lalu kemudian Islam diakui sebagai agamamu. Ya. Baik, cara kita adalah sedikit demi sedikit ya. Kita mulai dulu dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Ya, kenapa di situ diarahkan agar manusia itu membaca tentang penciptaan diri manusia. Kita buka surat ke-96. Ya. Surat 96 ayat 1 sampai 5. 96 Al-Alaq. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, perhatikan. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian kita sudah tahu perumpamannya Al-Quran dengan dilengkapi oleh tanda-tanda yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Semua itu mengarah kepada diri kita sendiri. Lalu Allah melalui wahyu yang pertama mengatakan bahwa ya, kalau kita membaca Al-Quran, hendaklah diarahkan kepada penciptaannya manusia. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, artinya yang kita pelajari adalah diri kita sendiri, ya, diri kita masing-masing. Pelajari diri kita masing-masing, karena seperti itulah Allah mengajarkan tentang agama. Jadi kita lihat definisinya agama. Ini harus kita ulang-ulang ini definisi ini supaya kita tidak lagi memikirkan definisi yang lain, memikirkan keanekaragaman agama yang ada di muka bumi ini. Ya, itu karena definisinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang disampaikan oleh Al-Quran adalah bahwa agama itu adalah berbicara tentang penciptaan dirimu, ya, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan apalagi, bukan tradisi, bukan juga identitas, ya. Agama yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan identitas. Jadi tidak ada pertanyaan bagi seseorang kepada orang lain menanyakan tentang agama. Agamamu apa? Kalau dia tanyakan seperti itu berarti dia belum mengerti agama. Ya. Kalau dia mengerti agama, tidak ada orang yang akan bertanya agamamu apa. Kenapa? Karena semua manusia sama agamanya. Ya, kita lihat surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, seperti itu ya. Jadi agama adalah penciptaannya manusia, fitrah penciptaan manusia. Ya. Kemudian, ya inilah yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari dari agama ini adalah penciptaannya manusia.
ya, dari sisi penciptaannya manusia itu dibagi atas dua bagian, ya. Penciptaan manusia dibagi atas dua bagian. Oke. Surat 7 ayat 107 ayat 172. Al-Araf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi berdasarkan ayat itu, sisi penciptanya manusia ada dua. Yang pertama, ya, terpancarnya sperma kepada dari bapak kita kepada ibu. Ini adalah peristiwa lahiriah, peristiwa nyata yang bisa kita rasakan, ya. Ini yang disebut dengan agama nenek moyang, ya. Pertama adalah agama nenek moyang atau agama orang tua, ya, agama kedua orang tua kita sebut agama orang tua. Agama orang tua adalah terpancarnya sperma dari tulang belakang orang tua kita, bapak kita, kemudian ya, berproses nanti di dalam rahim ibu kita. Ujung-ujungnya adalah penciptaannya jasad, ya, penciptaannya jasad. Kemudian yang kedua, ya, agama dari Allah, diambil kesaksian terhadap anfus. Ini peristiwa batiniah, ya. Peristiwa batiniah inilah yang disebut dengan ad-din. Peristiwa batiniah, kita tulis ini agama dari Allah, ya. Agama dari Allah dia berbicara tentang anfus atau nafs atau diri, ya. Namun di terjemahan tadi langsung diterjemahkan anfus itu sebagai ruh, ya, karena penafsir atau penerjemah meyakini bahwa yang melakukan perjanjian dengan Tuhan itu dengan perkataan alastu birabbikum itu adalah dimensinya ruh. Ada juga yang mengatakan bahwa yang melakukan perjanjian itu adalah jiwa, ya. Namun untuk sementara ini kita pending dulu, karena baik jiwa maupun ruh sejatinya mereka tidak dapat berinteraksi langsung dengan Tuhan, ya, dengan Rob. Jadi cukup kita ambil bahasa aslinya, nafs atau anfus, ya, itu adalah diri, bermakna diri, ya, bermakna diri.